One, two, three. One, two, three. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, tak terselami oleh pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kalau setiap kami boleh kumpul di tempat ini pada saat ini untuk mempersembahkan pujian, penyembahan, doa-doa kami kepadamu. Dan kini tiba waktunya kami menerima dari Engkau, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus, berfirmanlah bagi setiap kami, sehingga kami akan diberkati, diperlengkapi, dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan, bahkan diajari, dikoreksi oleh firman Tuhan. Membuat kami keluar dari ruangan ini sebentar akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang bertumbuh, dewasa, mengerti hidup kami, dan mengerti bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Urapi hambamu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, shalom bagi kita semua. Iya, setelah 2 tahun masa pandemi, kita tidak dapat bersua, tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Baiklah, harapan Tuhan pastinya buat saudara dan saya, ketika mendengar firman Tuhan ini ada sesuatu yang bertumbuh ya. Semakin mengerti makna hidup kita dan semakin mengerti bagaimana kita harus ikut Tuhan. Adapun tema kita hari ini adalah melayani Tuhan ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya keseluruhan hidup kita sebagai orang percaya adalah pelayanan. Mulai dari bangun pagi hingga tidur malam adalah pelayanan. Demikianlah sepanjang hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah pelayanan. Pelayanan ada yang berupa pelayanan di tengah masyarakat, melakukan panggilan sebagai abdi negara di tengah bangsa ini adalah pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi keseluruhan yang kita lakukan di luar gereja, di luar ibadah ini adalah juga pelayanan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perkumpulan orang percaya, ketika kita berkumpul seperti ini adalah juga melayani Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita adalah tubuh Kristus. Jadi ketika kita melayani tubuh Kristus, itu adalah melayani Tuhan. Lalu ketika kita ada di tengah keluarga kita, ketika kita melayani suami atau melayani istri, anak, dan seisi rumah kita, kita sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Karena kita sedang melayani milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita berkenan dengan pelayanan dan berkenan dengan bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk saling melayani. Dari Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28 ya. Baik, saudara bisa buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab di dalam handphone, kami persilahkan. Ya, bagi yang tidak bawa, ya boleh lihat ke sebelahnya. Baik, puji Tuhan. Saya akan baca buat kita Bapak Ibu, demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan model, telah memberikan hidupnya menjadi contoh bagi kita pengikutnya, bahwa Dia yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia yang adalah Raja di atas segala raja, datang ke dunia ini untuk melayani manusia, untuk melayani kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Dia bersama dengan murid-muridnya, Dia mencuci kaki murid-muridnya. Padahal kaki murid-murid itu pastilah berdebu,
Mereka tidak ada yang pakai sepatu bot waktu itu karena belum musim. Mereka hanya pakai kasut biasa, Bapak Ibu Saudara. Pastilah kakinya itu berdebu dan seterusnya. Namun Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dia melayani murid-muridnya, bahkan dia mencuci kaki murid-muridnya. Saat itu pesan lain dari perbuatan Yesus itu adalah untuk membalikkan konsep dunia bahwa seorang bos, kalau menurut konsep dunia harus dilayani, seorang pimpinan harus dilayani. Tetapi ini Tuhan Yesus memberi contoh, Bapak Ibu Saudara. Dia yang adalah bos dari segala bos, dia yang adalah raja dari segala raja-raja, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia merendahkan hatinya melayani. Nah, jika Yesus berbuat demikian, kan gitu saudaraku, jika Yesus berbuat demikian, siapakah kita sehingga kita enggan untuk melayani sesama? Ya, sehingga kita enggan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang memang siap melayani satu dengan yang lain. Boleh saya dengarkan amin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam konteks persekutuan kita ini, firman Tuhan ini mendorong saudara sekalian supaya ambil bagian di dalam pelayanan ini, ya, supaya ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga setiap kita, Bapak Ibu Saudara, memberikan apa yang bisa kita berikan, pikiran, tenaga, doa, duit, dan lain sebagainya, saudara-saudara, kita berikan di perkumpulan ini supaya perkumpulan ini, persekutuan ini semakin bertumbuh maju. Sebab di tengah kita kumpul seperti inilah kita yang lemah dikuatkan, ya, kita yang susah dihiburkan, kita mengalami restorasi semangat, kita mengalami pemulihan semangat ketika kita kumpul satu dengan yang lain, saudaraku. Janganlah kiranya seperti apa yang dituliskan di dalam Filipi 2 ayat 5. Mari kita buka dari Filipi 2 ayat 5, saudara-saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saya baca sekali lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di tengah persekutuan kita ini, saudaraku, mari kita menaruh pikiran Kristus, ya, mengenakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hendaknya kita sekalian juga, saudaraku, menaruh pikiran ini, yaitu kita mau datang sini untuk saling melayani. Meskipun konteksnya bukan hanya di sini saja, ketika kita duduk di kursi di ruangan kita masing-masing pun, di sana tentu masih terus berlangsung, ya, tindakan melayani satu dengan yang lain. Hendaklah kamu menaruh perasaan apa yang ada di dalam diri Kristus. Menerima murid-muridnya apa adanya. Ya, si Petrus yang sanguin itu, ya, yang meledak-ledak itu, ya, saudara-saudara, Yesus terima dia kelemahannya. Yesus tahu karena di dalam dirinya sebagai Allah dia maha tahu dia betul-betul Petrus itu seperti apa. Tetapi Yesus menerima Petrus ketika Yesus berkata bahwa dia kelak akan ditangkap. Petrus dengan sifat dengan sifat meledaknya itu, oh nggak bisa Tuhan, kau nggak boleh ditangkap, akulah yang pertama mati, nah, kan gitu kan, seperti itu. Tapi ketika Yesus ditangkap, ayam belum berkokok, subuh udah 3 kali dia sangkal Yesus, tapi Yesus tetap terima dia. Karena kemudian ketika mereka meninggalkan pelayanan itu, Yesus sudah bangkit, Yesus cari mereka. Oh, ternyata mereka ada sedang tangkap ikan, tapi semalam-malaman nggak dapat ikan. Yesus suruh lemparkan ke sebelah sini, lalu mereka dapat ikan lagi, dan Yesus mengajak mereka sama-sama makan ikan bakar tersebut di pantai.
Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape kepadaku?" Ya, Petrus jawab, "Ya Tuhan, engkau tahu, aku phileo kepadamu." Yesus tanya lagi, "Petrus, apakah engkau agape kepadaku?" "Ya Tuhan, engkau tahu, aku phileo kepadamu." Sampai 3 kali. Ketiga kalinya Petrus menangis karena ternyata selama ini dia phileo, ya kan, belum agape. Nah, tetapi di sana kita melihat teladan Yesus, dia bisa menerima satu dengan yang lain. Demikian juga di perkumpulan kita, di persekutuan kita di tempat ini khususnya, mari kita terima kelemahan dari saudara-saudara kita, ya saudaraku, kelemahan siapapun, mari kita terima kelemahannya, dan nanti kelemahan itu akan terbangun di saat persekutuan kita ini bertumbuh, di saat terjadi interaksi, ya pasti ada perubahan, ada yang cepat, ada yang bertahap, ada yang perlahan. Jadi kita harus menerima itu. Kelebihannya juga kita terima, kan begitu ya. Ada kelebihan teman kita tidak usah cemburu, sirik dan lain sebagainya. Kita terimalah kelebihannya, juga kekurangan-kekurangan teman, sehingga persislah seperti pikiran Yesus. Dia menerima kelebihan murid-muridnya, juga kelemahan murid-muridnya, saudara-saudara. Sehingga gesekan itu akan berkurang, ya. Gesekan kecil itu akan berkurang di antara sesama kita. Karena kita memandang kepada Yesus sang teladan, sang contoh itu. Yesus saja yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Maha kuasa, Maha besar, Maha akbar dia bisa terima saya, dia bisa terima dia. Karena orang yang di sebelahmu pun sudah diterima Yesus apa adanya. Boleh saya dengar amin? Itu saudaraku. Jadi kita menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena dengan dasar itulah saudara, kita sungguh-sungguh akan sama-sama bertumbuh di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani anak Tuhan, ya. Orang yang di sebelahmu adalah anak Tuhan. Kasih tahu dia, kamu adalah anak Tuhan. Kasih tahu kamu anak Tuhan. Bilang juga, aku juga. Jadi kasih tahu. Yuk kita sama-sama melayani. Ya, dia anak Tuhan. Iya, dia anak Tuhan. Sama-sama kita anak Tuhan. Jadi ketika kita melayani anak Tuhan, kita sedang melayani dia sedang melayani Bapa di surga. Amin, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat berikutnya, ya. Di dalam melayani ini, saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia dalam kehidupan kita. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ya. Baik, saya bacakan buat kita. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, ya kan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kan begitu ya. 1 Korintus 14 ayat 26. Saya bacakan sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kan begitu ya. Yang seorang mazmur, ya, yang lain pengajaran, dan begitu, atau penyataan Allah. Kalau Allah menyatakan sesuatu melalui seseorang, dia sampaikan. Atau karunia bahasa roh. Kan begitu saudara, ada karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Berkenan dengan ini kita bisa lihat di dalam Roma 12, ya, ayat yang ke-6. Coba kita lihat sama-sama dalam Roma 12, masih tentang saling melayani, saudaraku. Roma 12. Oke, apa dikatakan di sana? Yuk kita baca, ya. Roma 12 ayat 6 dan 7. Demikianlah kita mempunyai ya, karunia yang berlain-lainan, ya, yang berbeda menurut kasih karunia yang diberikan, dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Mungkin ada di antara saudara sudah mendapat karunia bernubuat, tapi karena sungkan enggan belum dilepaskan. Tapi kalau saudara memang yakin ya, dan ada peneguhan roh bahwa saudara menerima karunia nubuat, boleh disampaikan. Tentu karunia seperti ini contohnya pastilah mendatangkan damai sejahtera, dan juga pastilah dengan kasih, bukan untuk mempermalukan misalnya. Selanjutnya, jika karunia melayani, ya melayani dalam hal ini dalam konteks yang tersendiri, konteks khusus, yaitu melayani. Ada rupa-rupa pelayanan, mengatur kursi itu pelayanan, menaruhkan air minum itu pelayanan, kan begitu saudara. Yang bermain musik itu pelayanan, yang menjalankan kolekte, yang berdoa syafaat itu pelayanan. Ya, mengenai doa syafaat, izinkan kami mendorong saudara untuk doa syafaat ini di kemudian hari dilakukan oleh dari kita salah satu, supaya semua bertumbuh. Nggak apa-apa ya, doa itu bukan soal indahnya kalimat ya. Bagaimana dengan orang Betawi kalau berdoa, kan nggak apa-apa kan, mereka ya babe di sorge katanya kan. Lu tahu gue lagi butuh duit, tolong deh gitu mereka berdoa. Jadi berdoa itu bukan soal wah dia berdoa itu kalimatnya bagus, indah. Enggak apa-apa. Kalau ada yang bisa bagus, indah, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang doa seperti ngomong sama bapak sendiri, nggak apa-apa. Jadi semua nanti bertumbuh. Jadi dikasih tahu seminggu sebelumnya, si ibu nanti mengambil doa syafaat misalnya, dia akan bertumbuh itu. Nggak apa-apa kok, orang biasanya kita sebetulnya dalam kehidupan pribadi kita kan pernah kita berdoa. Kenapa tidak di dalam perkumpulan seperti ini kita tidak bisa memimpin doa syafaat? Pasti bisa. Nah, yang lain apa dikatakan tadi? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, kan begitu kan? Jika karunia untuk menasehati, kita menasehati dengan penuh kasih, ya, menasehati dengan penuh kasih, ya, satu dengan yang lain. Ketika kita menasihati, artinya memberi dorongan, encourage kepada seseorang, dia curhat kepada kita, curhatnya simpan baik-baik, jangan disebarluaskan, ya, jangan dimasukkan di TikTok dan diviralkan. Begitu saudara-saudara. Jadi pasti ada karunia menasehati, karunia counseling, karunia mendengar, pasti ada di antara kita saudara-saudara. Mungkin tidak dalam ibadah yang hanya 1 jam ini, tetapi di luar ini. Kehidupan kebersamaan itu kita bangun terus, mungkin melalui video call, kan begitu saudara-saudara, dan seterusnya. Nah, lalu dikatakan lagi di sini, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Ada, ya, ada di antara kita ini yang senang membagikan sesuatu gitu ya, membagikan makanan gitu kan, ya. Ada orang-orang seperti itu, membagikan apa saja yang dia rasa akan menyenangkan temannya, dia suka membagi-bagikan, ya. Ada orang-orang seperti itu, memang sangat menikmati dia. Orang seperti itu sangat menikmati kalau dia bisa bagikan ke temannya, mungkin dilihatnya temannya agak lesu atau bagaimana gitu kan. Nah, pokoknya dia berpikir secara kreatif, apa kira-kira kebutuhan teman, dia kasih. Ada orang-orang seperti itu saudara-saudara. Nggak pandai khotbah, nggak pandai ngajar, nggak pandai nyanyi, tapi tangannya itu ringan gitu memberi. Ada orang-orang seperti itu. Saya percaya di antara kita pun ada, kan gitu Bapak Saudara. Kemudian siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada orang memang senang dia memimpin, bukan soal mengatur-atur kan begitu ya, tapi memimpin. Memimpin artinya dia orang tipenya yang berpikir solusi. Ada apa-apa solusi, ada apa-apa jalan keluar. Itu salah satu ciri pemimpin, kan begitu. Ada juga pemimpin tidak banyak cakap, tidak banyak ngomong, tapi memberi pimpinan melalui model. Ada orang-orang seperti itu. Ciri lain dari pemimpin, kalau ada anak buahnya yang mempunyai kelemahan, dia akan pelan-pelan dampingi orang ini.
dan dia kasih masukan dengan cara yang paling lembut. Itu ciri-ciri pemimpin. Kan begitu. Dan seterusnya saudaraku. Ya, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Lalu siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan dalam bahasa Inggris generosity. Generous. Genereus, ya, generous. Generator. Generator itu artinya yang bergerak terus menerus. Generous, sifat, kan begitu kan? Generosity, kata benda. Kemurahan, dia menunjukkan kemurahan. Mulai dari murah senyum sama murah buka dompet. Itu ada orang-orang seperti itu. Murah ngasih tumpangan. Dilihatnya temannya, kau naik apa? Aku nunggu angkot, sinilah. Itu contoh kecil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada orang-orang seperti itu. Saya percaya di antara kita sekian banyak ini pun ada yang seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, ya, gaya hidup anak Tuhan di dalam melayani Tuhan. Itu belum semuanya tentunya, tapi itu mewakili bagian-bagian firman Tuhan yang lain dalam konteks melayani Tuhan. Nah, sebagai penutup saudaraku, begini, kalau kita udah melakukan itu, saudaraku, percayalah, reward, ya, bonus dari Tuhan tersedia buat siapapun yang melayani Tuhan. Sedangkan melayani manusia saja yang tak sempurna pun, ketika kita memberi perhatian, dorongan, empati, simpati kepada seseorang manusia pun, dia pasti tidak lupa untuk membalasnya, meski kita tidak mengharapkan balasan dari dia, sebab pembalasan dari Tuhan lebih besar. Apalagi Tuhan kita, ketika kita melayani Tuhan, melayani anak-anaknya, melayani pekerjaannya, database-nya Tuhan tidak akan tidak akan miss. Pasti itu Tuhan rekam semua di sana. Percayalah, ya, komputernya Tuhan itu nggak terbatas. Percayalah, komputernya Tuhan itu nggak pernah error. Semua yang saudara dan saya lakukan, ternyata ada malaikat yang catat, ada malaikat yang lihat, sehingga semua tercatat, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu jangan pernah berpikir dua kali untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani ciptaan Tuhan yang ada di luar sana. Yang setuju katakan amin. Ayat penutup 1 Korintus 15 ayat yang terakhir, kita lihat dulu, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Wow, ini janji buat saudara dan saya. Saya ulangi, ini janji Tuhan. Katakan, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan sudah bercovenant, ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kita ambil salah satu poin janji Tuhan, perjanjian Tuhan buat saudara dan saya yang melayani Tuhan, maka dia tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah lalai, pasti 100%, kalau ada 1000%, pasti 100% Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup setiap saudara dan saya. Katakan amin. Yuk kita perkatakan janji Tuhan ini, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya, katakan amin. Jadilah seperti perkataan saudara. Dan dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukan saja Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi anakmu, cucumu, generasi penerusmu diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil. Dilindungi Tuhan. Amin, saudaraku. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan. Bisa lagu itu? Ayo kita bangkit berdiri. Oke. Kita angkat sekali pujian itu. Karena coba minta kuncinya bang. Dari G atau dari C. Mana yang apalah. Yang sedang. Ya, boleh. Boleh. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janjimu memang hidupku, tanganmu menuntun langkahku di dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Kehendakmu sempurna, mu pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-janjimu. Kami percaya setiap janji-janjimu. Dan kami menyimpan janji-janjimu, perjanjianmu di dalam hati kami. Karena tiba waktumu, tepat waktumu, engkau akan melakukan janjimu dalam kehidupan kami. Pertolonganmu akan tepat waktumu. Pertolongan apapun yang sedang kami butuhkan, yang sedang dibutuhkan anak-anakmu ini Bapa. Terima kasih sekali lagi. Dimuliakanlah namamu Bapa. Diagungkanlah namamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami, iman kami, dan yang memberkati hidup kami. Sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin suka untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap melayani Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. 1, 2, 3